Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-124. Hari ini kita akan kembali membahas satu berita yang sedang trending tetapi sangat mendasar di dalam pemahaman agama kita. Karena itu sangat menarik untuk diangkat sebagai sebuah kajian agar kita tidak misleading atau juga salah persepsi terhadap berita yang berkembang di luaran ya. Yaitu tentang sikap Al-Quran terhadap orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Hal ini trending dikarenakan ada salah satu berita ya terkait dengan berpindah agamanya Putri Bung Karno, yaitu Sukmawati Soekarno Putri beberapa waktu yang lalu. Kita tidak membahas tentang perpindahan dia menjadi dari Islam ke agama Hindu, tetapi kita hanya akan memanfaatkan momentum itu untuk kembali membangun, ya, mengkaji kepahaman kita terhadap sikap Islam, sikap Al-Quran kepada orang-orang yang disebut sebagai murtad itu. Karena selama ini itu berkembang dua pendapat yang kontroversial. Yang pertama mengatakan bahwa orang yang murtad itu wajib dibunuh gitu ya, dengan berbagai macam argumentasinya. Sedangkan yang kedua itu berpendapat tidak, orang beragama adalah sebuah hak kebebasan untuk menjalankan, ya, memeluk dan menjalankan agama apapun yang dia pilih di dalam kehidupannya. Oke, kita akan melakukan klarifikasi ini dikarenakan memang ini sudah ribuan tahun ya menjadi kontroversi, dan bagaimana sesungguhnya informasi-informasi yang otoritatif dari dalam agama ini. Sahabat sekalian, ada dua sumber informasi ya yang menjadi dasar bagi pendapat yang kontroversial itu. Yang pertama adalah bersumber dari Al-Hadis, dan yang kedua bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Kita mulai melihat informasi dari Al-Hadis terlebih dahulu. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sejumlah periwayat lain dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa orang yang murtad yang keluar dari agama ini harus dibunuh. Ya, kalimatnya begini: barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan beberapa sumber yang lain. Selain itu ada lagi hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim yang mengatakan bahwa halal darahnya orang-orang yang keluar atau murtad dari Islam itu. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal. Yang pertama, jiwa dibalas dengan jiwa atau hukum kisos. Yang kedua, orang yang sudah berumah tangga berzina. Yang ketiga, dan orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadis ini adalah sebagian dari hadis-hadis yang dijadikan rujukan oleh sejumlah ulama dan pendapat yang mengatakan bahwa orang murtad itu mesti dibunuh katanya. Tetapi menariknya di dalam sejarah Islam mulai dari zaman Rasulullah sampai para sahabat, sesungguhnya beliau tidak pernah melakukan hal itu, membunuh atau memberikan hukuman bunuh terhadap orang yang murtad dari agama ini. Di zaman Rasulullah tidak, dan di zaman Khulafaur Rasyidin juga tidak. Sehingga menjadi sangat menarik, rupanya harus dilakukan klarifikasi dan interpretasi terhadap berita hadis itu. Jangan-jangan ada kesalahan dalam konteks yang membuat pemahaman kita menjadi misleading. Jadi di zaman Rasulullah tidak. Dan yang kedua ada kisah di zaman Khulafaur Rasyidin
yaitu Umar bin Khattab. Ketika Anas menghadapkan ya kepada Umar bin Khattab, khalifah waktu itu, beberapa orang yang dianggap murtad. Kemudian meminta fatwa dari Umar bin Khattab. Mau diapakan mereka ini? Apakah ada hukuman lain selain bunuh begitu? Tetapi menarik, ternyata Umar bin Khattab memberikan gambaran ya bahwa baik mereka akan dikembalikan kepada Islam, kalau tidak maka akan dipenjarakan. Jadi bukan dibunuh. Ya, kalimatnya begini. Suatu hari Anas mengajukan kepada Umar 6 orang yang murtad dan membelot bergabung dengan kaum musyrikin. Anas bertanya, adakah hukuman lain selain hukuman mati bagi mereka? Umar menjawab, ya, saya akan kembalikan mereka kepada Islam. Jika mereka menolak, maka saya akan tempatkan mereka di penjara. Diriwayatkan oleh Abdul Razak, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hazm. Jadi menarik sahabat sekalian, berita-berita dari hadis itu ternyata interpretatif dengan sangat luas dan tidak ada kasus yang menyatakan atau memberikan bukti di zaman Rasul dan zaman para sahabat yang menunjukkan bahwa orang yang murtad itu dihukum bunuh. Melainkan ada interpretasi yang lain dari Umar bin Khattab, tidak dibunuh, melainkan dimasukkan ke dalam penjara. Ini menjadi menarik ketika kita lakukan kajiannya secara mendasar, bahwa ternyata orang-orang yang murtad, yang kaitannya dengan dihukum secara keras, ya, itu konteksnya adalah konteks politik. Terjadi pengkhianatan terhadap umat Islam, di mana orang-orang yang tadinya Muslim dan memiliki atau mengetahui sejumlah rahasia yang dimiliki oleh umat Islam, kemudian dia membelot, ya, digambarkan bergabung dengan kaum musyrikin. Nah, itulah yang kemudian mau dihukum secara keras. Jadi kayaknya kita harus melihat konteksnya, bahwa konteksnya bukanlah konteks spiritualitas, bukan konteks ketauhidan, ya, melainkan konteksnya adalah kepentingan sosial politik dikarenakan mereka melakukan pengkhianatan. Sedangkan yang terkait dengan spiritualitas, dengan ketauhidan, itu sangat jelas Al-Quran memberikan gambaran-gambaran bagaimana Al-Quran menyikapi orang-orang yang murtad yang keluar dari agama ini. Sangat menarik, dalam banyak ayat Allah memberikan gambaran mulai dari pondasi yang paling dasar, bagaimana sikap Islam terhadap orang yang mau beragama atau tidak mau beragama. Apakah agama ini memaksa seseorang untuk menjalankan agama Islam ini? Nah, Allah berfirman salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah filosofi yang sangat mendasar, ya, yang menjadi pondasi di dalam proses keagamaan kita. Bahwa beragama itu memang tidak layak untuk dipaksa-paksakan. Sesuatu yang dipaksakan di dalam proses beragama tidak akan kena pada tujuan substansialnya atau tujuan esensialnya. Tidak ada paksaan di dalam Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan fid din di dalam agama ini, baik yang mau masuk ataupun yang sudah ada di dalamnya. Karena sebagian di antara kita kadang-kadang berpikir atau berpendapat, ya, kalau sudah di dalamnya ya harus dipaksa. Enggak, secara esensial
beribadah itu sesungguhnya tidak membutuhkan paksaan. Yang dipahamkan atau yang diperlukan adalah kefahaman. Karena itu setelah kalimat la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama, lanjutan kalimatnya adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh sudah jelas antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, yang manfaat dengan mudarat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menggunakan kata tabayun. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh sudah clear, sungguh sudah jelas dengan berbagai macam argumentasi yang menyertai bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang benar itu pasti berbeda dengan yang tidak baik, yang tidak benar, dan tidak membawa manfaat atau membawa madarat. Jadi ini poin yang sangat penting, ya. Pertama, bahwa Islam mengajarkan filosofi yang sangat mendasar, beragama tidak boleh dipaksa-paksa. Termasuk terkait dengan orang yang kemudian tidak mengimani atau keluar dari agama ini yang digambarkan sebagai murtad. Pondasinya atau penjelasan mendasarnya adalah tidak boleh dipaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 99. Bahwa kalau Allah menghendaki semua manusia di muka bumi ini beriman, maka berimanlah semua. Tidak ada yang susah buat Allah. Apa sulitnya buat Allah untuk menjadikan semua manusia ini beriman kalau Dia menghendaki? Tetapi ternyata tidak. Allah memberikan kebebasan, keleluasaan kepada siapapun untuk menjadi Islam atau tidak menjadi Islam. Ya, Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 99. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, pastilah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Luar biasa ya ayat ini. Allah tidak menghendaki semuanya itu beriman. Atau kalimatnya, kalau Allah menghendaki semuanya beriman, maka beriman semua, apa susahnya? Lantas apakah kalian akan memaksa manusia di muka bumi ini untuk beriman semuanya? Loh, Allah saja nggak maksa kok. Kita ini mau maksa-maksa semua orang untuk beragama Islam. Bahwa kita ini diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran, kemanfaatan, kebajikan, dan sebagainya, iya. Tetapi tidak ada paksaan di dalam agama ini. Percuma orang itu dipaksa untuk memeluk agama ini ketika hatinya belum mendapatkan kefahaman, keimanan, keyakinan. Percuma. Dia tidak mendapatkan substansi dan esensi dari proses beragama itu. Yang ada adalah keterpaksaan menjalankan agama ini. Lantas buat apa? Bukan itu yang dituju, ya, yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, Allah berfirman tentang orang yang kafir sesudah beriman. Atau dengan kata lain, dia murtad. Ya, bagaimana sikap Allah di dalam ayat ini? Yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang di dalam beriman. Ia tidak berdosa. Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ayat ini memberikan sikap yang jelas bagaimana Allah menyikapi orang-orang yang tadinya beriman kemudian menjadi kafir. Maksimum yang diberikan gambarannya dalam ayat ini, Allah marah kepadanya dan akan memberikan azab. Tetapi azab itu terkait dengan nanti pertanggungjawaban ketika ada di yaumul akhir.
bukan dilakukan hukum bunuh di dunia ini. Ya, jadi ini ayat yang ketiga yang terkait dengan bagaimana Al-Quran memberikan sikap kepada orang-orang yang ingkar, yang kafir sesudah beriman, atau istilahnya murtad. Berikutnya yang keempat, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, di mana Allah menggambarkan orang-orang yang murtad, ya, yang keluar dari Islam, dia sudah beriman, kemudian ingkar, keluar, maka kata Al-Quran dalam ayat ini, amalannya akan menjadi sia-sia. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Ayat ini juga dengan sangat lugas memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap Allah, sikap Al-Quran terhadap orang-orang yang murtadin itu, yang keluar dari agama ini. Maksimum yang digambarkan oleh ayat ini adalah mereka sia-sia amalannya selama di dunia dan di akhirat nanti akan mendapatkan azab di dalam neraka. Tidak ada gambaran tentang hukum bunuh apalagi ya ketika masih hidup di dunia disebabkan oleh kemurtatan mereka. Yang kelima, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 86 dan 87. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasulah haqqu wa ja'ahumul bayyinah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu balasannya adalah laknat Allah yang ditimpakan kepada mereka, laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Ayat ini memberikan dua gambaran dampak dari orang yang kafir sesudah beriman atau murtad. Yang pertama digambarkan dia sudah dapat penjelasan keterangan tentang kebenaran Nabi dengan risalahnya. Tetapi kemudian ia menetapkan dirinya untuk keluar dari Islam dan kemudian berada di seberang barisan kaum muslimin, yaitu bersama dengan kaum-kaum kafir atau kaum musyrikin. Maka kata Al-Quran, orang yang sudah jelas-jelas mendapatkan gambaran kebenaran, ya bukti-bukti kebenaran tentang Rasulullah tetapi masih keluar, menyatakan keluar, maka digambarkan dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Artinya dia sudah menyengaja untuk ingkar, menyengaja untuk dalam posisi yang berlawanan. Satu. Yang kedua, kemudian di ayat 87-nya digambarkan bahwa Allah akan melaknat para malaikat dan manusia, memberikan laknat kepada mereka semuanya dikarenakan pilihan kekafirannya itu. Tetapi sekali lagi, itulah maksimum yang diajarkan atau diinformasikan di dalam surat Ali Imran 86-87 ini. Tidak digambarkan adanya hukum selama di dunia terkait dengan kemurtatan mereka itu. Demikian pula apa yang difirmankan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 115, bahwa bagi orang-orang yang kafir setelah keimanannya itu atau murtad itu akan mendapatkan balasan nanti di akhirat, yaitu masuk ke dalam neraka jahanam. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatannya yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan dia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Bahkan ayat ini memberikan gambaran secara eksplisit mereka diberi keleluasaan oleh Allah selama di dunia ini dengan segala macam kesesatannya itu. Tapi tunggu, nanti pada hari pengadilan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang mereka lakukan dikarenakan menentang kebenaran bahkan melakukan berbagai kerusakan di muka bumi. Dan yang terakhir di ayat yang ketujuh ini, Allah memberikan gambaran di dalam surat An-Nisa ayat 137 terhadap orang yang berulang kali beriman kafir, beriman lagi kafir lagi, beriman lagi kafir lagi. Bagaimana sikap Al-Quran terhadap orang yang seperti ini? Innalladzina amanu thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufral, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah-tambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Luar biasa, ayat ini memberikan gambaran puncak dari sikap seseorang yang murtad, ya, yang kafir dan terkesan bermain-main dengan agama ini. Awalnya beriman, kemudian keluar, kemudian beriman lagi, keluar lagi, dan seterusnya. Mungkin terkait dengan kepentingan-kepentingan sesaat atau kepentingan politik atau kepentingan duniawi, ya. Tetapi ternyata sikap Al-Quran sangat jelas kepada mereka bahwa tidak diberikan hukuman selama di dunia, tetapi mereka dianggap sebagai orang yang mengalami ketersesatan dan kelak itu akan mendapatkan balasan yang setimpal di fase akhirat, yaitu di hari pengadilan dan pembalasan. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya? Ada dua. Yang pertama, Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memberitakan untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang murtad itu, tetapi diberikan kesadaran-kesadaran. Ya, Al-Quran secara sangat mendasar mengajak semua umat manusia untuk memahami agama ini secara mendasar melalui kesadaran dan kefahaman bahwa beragama itu adalah sebuah kemanfaatan untuk dirinya. Dan bahwa sesuatu yang di luar agama itu tentu akan mengajarkan ketidakbaikan, mengajarkan kerusakan dan sebagainya dan sebagainya. Maka beragama tidak ada paksaan, beragama harus dibangun dengan kefahaman dan kemudian meyakini kebenaran itu dan kemudian menjalankan dengan penuh kemanfaatan di dalam hidupnya. Ya, jadi itu yang pertama, sikap Al-Quran terkait dengan orang yang murtad, bahkan berkali-kali murtad pun ternyata Al-Quran tidak pernah memberikan hukuman di dunia ini terhadap orang yang murtad itu, tetapi diberi gambaran-gambaran tentang betapa tidak baiknya orang yang mengambil jalan yang seperti itu. Yang kedua, kenapa lantas ada yang berpendapat bahwa orang yang murtad itu harus dihukum mati? Ternyata sumbernya bukan dari dalam Al-Quran, melainkan dari hadis-hadis. Tetapi menariknya Rasulullah tidak pernah melakukan hukuman mati kepada orang yang murtad, bahkan terhadap orang yang munafik, meskipun diperintahkan untuk memerangi mereka. Sehingga saya melihat ini ada misinterpretasi yang tidak sesuai dengan semangat yang diajarkan oleh Al-Quran. Atau sesungguhnya interpretasi terhadap hukuman mati bagi orang yang murtad itu adalah harus sesuai dengan konteksnya waktu itu, bahwa kaitannya rupanya dengan kondisi sosial politik, sebuah pengkhianatan secara politis yang hukumannya itu kemudian terserah kepada kondisi yang ada pada saat itu. Termasuk yang dicontohkan oleh
Khalifah Umar bin Khattab yang tidak memberikan hukuman mati juga kepada para murtadin itu, melainkan memenjarakan mereka. Jadi sifatnya lantas bersifat tentatif, tidak bersifat mutlak. Tetapi kalau kita kemudian mengacu, merujuk kepada Al-Quran, maka semangat Al-Quran adalah mengajak mereka membangun kesadaran untuk menjalani agama ini secara substansial dan secara esensial untuk senantiasa berada di jalan yang baik. Sirotol mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang penuh nikmat. Jalan-jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Sang Maha Berkuasa, Maha Bijaksana, lagi Maha Mulia. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan Anda sekalian mendapatkan klarifikasi dan pencerahan dari kajian kita kali ini terkait dengan sikap Al-Quran terhadap orang-orang yang murtad itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.